Maka di sini innallaha la yarda. Inna harfu taukid dan lafdzul jalalah Allah, ismun inna la yarda, lam muzahlaqah. Beda di sini dengan lam ikhtisas. Yarda fi'lun mudhari' marfu litajurrudihi anin nasib wal jazim. Lam di sini tidak menjazmkan, tidak menasabkan kepada fi'lun mudhari' bimakna la hunaka mahal lil i'rab. La mahala lahu minal i'rab. Karena asalnya apa? Asalnya dia di depan. Asalnya sebelum masuk inna lallahu yarda. Kemudian masuk inna, tidak boleh ada dua taukid di dalam awal dari lugatil arabiyah. Inna lallah yarda. Maka masuk inna ini mengusir lam, dinamakan lam muzahlaqah, lam yang tergelincir, karena dia terusir dari depan, tergelincir ke kalimat yarda. Innallaha la yarda. Maka ini lam muzahlaqah, la mahalalahu minal i'rab, tidak ada kedudukan dia di dalam i'rab. Adapun lam di sini hada lam al-ikhtisas lilladina, seperti lillahi syafa'atu jami'an, lillahi mulkus samawati wal ard. Maka lam di sini khusus. Lillahi syafa'atu jami'an, syafa'ah hanya khusus diberikan Allah kepada siapa yang diinginkan dan diizinkan. Meskipun Nabi Muhammad harus izin dari Allah. Itu maknanya. Lillahi ma fis samawati wal ard. Hanya kepunyaan Allah saja. Apa-apa yang di langit dan di bumi. Lam ikhtisas. Apa i'rabnya? Menjarkan. Maka tadi lillahi syafa'atu jami'an, lafdzul jalalah Allah majrur dengan lam ikhtisas. Dan begitu pun di sini lilladina. Maka lam al-ikhtisas amilah lil jar, berarti ismun mausul alladina fi mahalli madza. Kita katakan alladina ismun mausul mabni alal fathah, di atas nun alladina, maka fi mahalli jar. Kok bisa? Karena masuk lam lilladina, yang mana lam ikhtisas beramal seperti harfi jar. Maka alladina ismun mausul mabni alal fathah fi mahalli jar, ismun majrurun dari lam. Maka kalau begitu alladina ismun majrur, namun dia mabni alal fathah karena mabni ala fathah. Alladina tidak jadi aladini, tapi aladina. Maka al jar harfu jar wal majrur ismun mausul. Apa i'rabnya? Khobar muqaddam muta'alliqan bimahdhuf wujuban takdiruhu kainun lilladina ahsanu, jumlah fi'liyah, dan di sini dia dalam keadaan fi'lun madhi mabni ala dhamm wa dhamir mustatir takdiruhu huwa lilladina ahsanu. Maka jumlah fi'liyah dari fi'lun madhi dan fa'ilnya ini adalah silatul mausul. Lilladina ahsanu al-husna. Maka husna di sini i'rabnya mubtada muakhar, marfu kalau begitu. Namun mana alamatu raf'ihi? Husna, tidak ada husnu, tidak ada dhammah. Kita katakan no problem. Di sini dhammah muqaddarah. Mana aming duhuriha at-ta'adzur, karena dia ismun maksur. Apa itu ismun maksur? Alif layyinah qablahu fathah, al-husna. Tidak ditulis i'rab ini. Nanti ditanya. Maka al-husna dia mubtada'nya. Lalu mana al-khobar muqaddam lilladina, karena dia jar majrur. Dan di dalam kaidah al-mubtada wal khobar yang kita pelajari di al-mutammimah, bahwa jenis khobar bisa jadi jar wa majrur, dinamakan khobar yang shibhul jumlah.
dan faidah di sini. Jika khobar jar wa majrur syibhul jumlah bisa dikedepankan, jawabnya na'am. Dan di saat pengedepanan ini ada makna dari segi ilmul balaghah di lughatil arabiyah. Maka kenapa didahulukan seperti di ayat ini, liladina ahsanul husna? Liladina kita katakan khobar muqaddam, al-husna mubtada yang diakhirkan. Why? Kenapa? Kenapa kok mubtada diakhirkan di dalam kalimat ini atau di dalam ayat ini dan khobar dikedepankan? Di ilmil balaghah qaidatun. Tulis qaidah di ilmil balaghah, yuqaddimu alladhi yastahiq at-ta'khir yufidu al-hasr. Mengedepankan yang dia itu harusnya di akhir. Apa itu khobar? Khobar harusnya di akhir. Mubtada kemudian khobar. Namun khobarnya kok di depan, liladina syibhul jumlah. Dan al-husna mubtada kok diakhirkan, lahu syai', ada sesuatu. Ada udang di balik batu. Apa itu yang diinginkan dari segi ilmul balaghah? Yufidu at-tahsir, maknanya mempunyai makna yang khusus, yang spesifik. Apa maknanya kalau begitu? Lilladina ahsanu al-husna. Bimakna lilladina ahsanu. Kita artikan hanya khusus untuk orang-orang yang dulu beriman dan bertakwa dan beramal soleh. Apa? Al-husna, surga baginya. Maka asal kalimat bisa jadi al-husna di awal mubtada. Dan liladina khobaruhu. Asal kalimat bisa menjadi al-husna lilladina ahsanu. Dan maknanya sama. Namun penekanannya dari ilmil balaghah berbeda di saat al-mubtada diakhirkan dan khobar dikedepankan. Maka jika kita kedepankan mubtada, penekanannya berbeda. Al-husna lilladina amanu. Afwan. Al-husna lilladina ahsanu. Maka surga bagi mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ada penekanan atau tidak artinya? Kurang. Surga adalah diberikan untuk orang-orang yang melaksanakan ahsanu. Namun jika kita kedepankan seperti tadi, liladina ahsanul husna, maknanya lain. Liladina hanya untuk orang-orang yang melaksanakan ahsanu, beriman, beramal soleh, berdakwah, al-husna, baginya mendapatkan surga. Beda apa tidak maknanya? Maka dari sini menjadi poin pendalilan. Seseorang jika mempunyai ilmu nahwi, maka dia akan menterjemah dengan lebih baik dan benar daripada hanya sekedar mengetahui arti. Maka kita belajar bahasa Arab dan belajar bahasa Indonesia dan belajar English misalnya. Maka kita tahu orang-orang yang mempelajari bahasa Arab, misalnya dia berpuluh-puluh tahun di Arab tapi tidak belajar ilmu nahwi. Seperti orang-orang awam yang jualan di Madinah, jualan di Makkah. Dia tahu apa yang dibicarakan oleh orang Arab, namun dia tidak mempelajari grammar Arabik. Dan begitu pun orang-orang Indonesia atau orang-orang Arab yang belajar bahasa Inggris hanya sekedar slang ikut. Misalnya dia datang ke Amerika, seperti orang-orang Yaman yang banyak di Amerika, maka hanya sekedar mengikuti bahasa mereka dan memahami apa yang mereka inginkan, yes, no, dan sebagainya, dan faham maknanya, maka dia tidak mempelajari grammar, tidak mengetahui past tense, tidak
mempelajari continuous tense, tidak mempelajari future tense, maka dia akan berbicara slang dan difahami. Berapa banyak dari orang-orang yang datang dari negeri Arab misalnya yang tinggal di Yaman, maka mereka mempelajari bahasa Inggris tanpa grammar yang jelas, dia bicara difahami. Dan dia memahami orang yang mengajak bicara. Namun tidak memahami makna yang tersirat secara mendalam. Seperti di sini. Di ilmil balaghah, lilladina ahsanul husna berbeda dengan al-husna. Lilladina ahsanu, beda artinya. Seperti Zaidun fiddari dengan fiddari Zaidun. Dan berbeda dengan innama Zaidun fiddari. Berbeda dari segi kekhususan, maka kesimpulannya di sini lilladina ahsanul husna dikedepankan khobar lilladina daripada husna mubtada'nya, memberikan makna khusus, maka kita artikan hanya untuk orang-orang yang beriman saja surga itu. Begitu maknanya. Selesai dari i'rab lilladina ahsanul husna wa ziyadatun, maka waw di sini waw atifah. I'rabnya waw atifah. Dan ziyadatun ma'tufun 'alal mubtada. Kepada al-husna. Maka karena dia ma'tuf kepada al-husna, dan husna tadi apa? Mubtada marfu walau kana muqaddarah, maka ziyadatun marfu aidha. Walakin marfu huna bi dhammah adh-dhahirah. Maka di sini ziyadatun marfu bi dhammah adh-dhahirah. Hey you, wake up ya sleepyhead. Bangun wahai tukang ngantuk di pelajaran, rugilah kalian. Mana Abdurrahman? Allahul musta'an. Idza ta'akhkhar alatul marid. Maka di sini ziyadah ma'tuf 'alal mubtada marfu bi dhammah adh-dhahirah. Maka syahid di dalam ayat ini kalimat wa ziyadatun. Maka ziyadatun ma'tuf 'alal mubtada marfu bi dhammah adh-dhahirah. Maka syahidnya dari ayat ini, inilah kalimat ziyadah. Dan juga tambahan. Maka bagi orang-orang, hanya bagi orang-orang yang beriman, surga itu. Dan ada tambahannya. Itu makna dari ayat ini. Dan wajah pendalilan wa ziyadatun ay an-nadhar ila wajhillah. Bahwa makna ziyadah adalah seperti nanti datang di dalam tafsir. Makna ziyadah adalah tambahan dengan melihat Allah Jalla wa'ala.